Widya Hanum yang banyak dikenal sama orang Ivo Nilakresna dalam usia 83 tahun yang insya Allah hapuskan semua salahnya, Allah sayangi beliau, tempatkan yang tempat yang terbaik di sisinya, dan insya Allah kita anak-anaknya melanjutkan semua pendidikan, selalu mendoakan insya Allah akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang memang kalau masih ada pada ibu saya. Saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada saudara keluarga besar PMI Usman Muhammadi, kepada rekan-rekan media semua yang masih sayang sama ibu saya, yang selalu sayang sama ibu saya, dan saya mohon didoakan agar mama mendapat yang terbaik. Duka cita. Amin, makasih banyak. Nah, untuk kronologi boleh tahu sedikit singkat aja. Mama saya tuh pada 10 tahun terakhir ya, 20 tahun terakhir dapat diabetes. Terus sejak itu harus menata makanannya, dan pada tahun-tahun terakhir ada penyumbatan di kakinya. Penyumbatan ini membuat sistem seluruh badannya bermasalah, juga komplikasi. Tapi kemarin Masya Allah perginya mudah sekali, indah sekali, dan mudah-mudahan kita berdoa agar kita juga nanti pulang indah seperti ini. Semua keluarga sedih. Alhamdulillah berkumpul dari anak-anak yang paling tua sampai yang paling bontot, karena terakhir kemarin tuh minggu lalu adik saya ada yang di Paris, ada yang di luar kota. Tapi alhamdulillah dimudahkan Allah semuanya. 2 hari sebelum mama berpulang sudah berkumpul, mama sudah melihat semuanya. Mama tuh paling seneng ngumpul sama anak-anak, kita keluarga besar semua, dan mama tuh paling bahagia kalau ada di tengah anak-anak dan saudara-saudaranya. Alhamdulillah kemarin tuh pulang seluruh anak-anaknya ada, kita mentalkin semua, adik-adiknya semuanya ada, cucu-cucu semuanya ada yang ada di Indonesia. Semua menghantarkan nenek, mengantarkan ibu saya, mengantarkan adiknya, kakaknya perjalanan pulang. Ada pesan terakhir nih. Waktu habis lebaran, alhamdulillah ibu saya baru pindah ke rumah baru. Terus dia bilang sama adik saya, mama kayaknya nggak lama-lama tinggal di sini, kayaknya mama mau innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Terus kita bilang, ya adik saya sedih gitu. Terus saya selalu mengingatkan, ini cuma perpisahan sementara. Insya Allah kalau kita nurut sama Allah, kita berupaya meminta pertolongan Allah, menjadi pribadi bertakwa, nanti akan dikumpulkan. Saya selalu bilang itu sama mama. Mama selalu takut nanti kalau aku dikubur sendiri gimana. Kita selalu mendoakan, dan kubur mama itu akan selalu terang karena mama itu membaca Al-Quran. Setiap tidurnya membaca surah Al-Muluk. Terakhir sakit saja gitu, sudah setengah sadar itu refleksnya itu bangun langsung sholat, walaupun belum pakai mukena gitu, tapi langsung bangun langsung sholat karena sudah kebiasaannya. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kalau kita ingin nanti wafatnya seperti apa, sudah harus kita persiapkan di hari-hari masa muda. Jadi saya melihat ini ibrah, pelajaran yang mahal sekali buat kita semua, termasuk buat kita keluarga. Kalau kita terus berupaya meminta pertolongan Allah dan kita istiqomah dalam jalan taat, sehingga pulangnya indah seperti ibu saya, insya Allah. Ada pesan terakhir mungkin Kak? Ibu saya tuh dermawan sekali, dan ibu saya tuh menginginkan punya pesantren, punya masjid. Sangat cinta kepada anak-anak yatim, teman-temannya itu guru-guru kami, para ustadz selalu mendoakan, mensupport apa yang menjadi cita-cita mama. Rencana itu direalisasikan? Sekarang ini dalam proses ya, ibu saya proses untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren. Tetapi kalau untuk membangun ke seluruh pelosok tanah air dan pelosok negeri itu beberapa negeri sudah dilakukan oleh ibu saya. Jadi ada yang Palestina, buat sumur, apapun itu amal jarinya itu Masya Allah udah benar-benar siap, udah benar-benar berbekal gitu. Ini pelajaran buat kita semua. Dan kita anak-anaknya itu tuh diajarkan bukan hanya diperintah, dinasehatin, kamu tuh beramal, nanti amal kamu akan menjaga, tapi ibu saya tuh mencontohkan gitu. Jadi dulu misalnya waktu SMA saya tuh sudah puasa sunnah, saya nggak tahu fadilahnya apa, tetapi saya tuh ikut puasa karena ikut ibu. Dan saya puasa sunnah, saya ikut puasa sunnah gitu. Betapa nikmatnya itu baru saya tahu ketika kita sudah belajar banyak tahu utaman ibadah-ibadah yang sunnah. Itu dari remaja sudah kita ikutin ya, dengan segala kelemahan, manusia tempatnya hilaf dan dosa, tetapi
ibu saya tuh menjadi qudwah hasanah, menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya, bagi adik-adiknya, bagi kakak-kakaknya, dan juga bagi masyarakat. Ibu saya tuh sering mengajak untuk menyemangati fasadul khairat kepada masyarakat, karena ibu saya ada beberapa yang masih mengenal gitu ya, teman-teman ibu-ibu yang sudah seumuran dengan mama tuh, bahkan yang anak-anak muda itu masih kenal sama ibu saya dan bersaksi bahwa banyak amal-amal saleh yang ibu saya tuh ajarkan kepadanya. Ada rencana yang belum tercapai nggak? Iya pasti, pesantrennya ibu saya. Yang sekarang ini masih di Bogor, tetapi di pelosok-pelosok negeri sih, di pelosok-pelosok kota, pelosok desa itu ibu saya sudah ikut membangun. Tapi maksudnya pertama kali membangun yang utuh tuh baru sekarang ini. Kak Aci, ini yang dimakamkan di satu liang dengan siapa? Ini dengan anaknya Ivan, the golden boy, karena kita 10 bersaudara, satu laki-laki, dan ibu saya tuh kita harus mengikhlaskan itu paling cinta sama beliau. Memang sudah direncanakan. Udah minta, mintanya sama Ivan. Apa sih beliau? Mau deket-deket, kalau saya mau deket-deket, nggak mau jauh-jauh. Itu saja ya. Apa sih pesan beliau yang hingga saat ini dipegang oleh anak-anak? Ibu saya tuh nggak terlalu banyak menasehati ya, ibu saya tuh mengamalkan. Jadi beliau tuh kaca buat kita. Misalnya kayak disuruh bersedekah gitu, beliau duluan. Disuruh tahajud, beliau ahli tahajud. Suruh baca Al-Quran, beliau tiap hari itu, karena menjelang usianya kan banyak di tempat tidur, banyak di kursi roda, itu kerjanya baca Quran aja. Menghatamkan Quran itu nggak hanya di bulan Ramadan. Setiap hari itu nggak bakalan berlalu hari tanpa beliau tuh baca Quran, insya Allah. Mungkin terakhir doanya Kak. Allahumma firlaha warhamha wa afiq. Terima kasih banyak ya.